Alhamdulillah, dengan ungkapan ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah banyak kita terima hingga siang hari ini, sehingga kita bisa bermuwajahah, kita bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan juga para pengikut-pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini di hari Jumat yang penuh barakah ini, khatib mengajak hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya semampu kita, sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan dengan melaksanakan wasiat takwa ini Allah memberikan kita taufik, Allah memberikan kita bimbingan dan juga istiqamah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan untuk meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral mu'minin wa zumratul muslimin rahimakumullah, sesungguhnya agama yang kita tahu terdapat banyak hukum-hukum di dalamnya. Ada yang kita kenal dengan hukum halal, ada yang kita kenal dengan wajib, di mana bandingannya adalah haram. Kemudian ada yang kita kenal dengan mandub, bandingannya adalah makruh. Bahkan di balik semua hukum-hukum itu ada hukum yang disebut dengan khilaful aula, atau satu hukum yang satu tingkat di bawah makruh. Jamaah rahimakumullah, di antara hukum-hukum yang terdapat pada ajaran agama Islam, maka sesungguhnya agama Islam dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah ijtinabul nawahi, dan bagian kedua adalah imtithalul ma'murat. Bagian yang pertama adalah menjauhkan larangan-larangan Allah, menjauhkan keharaman-keharaman agar kita jauh dan tidak rusak apa yang ada pada diri kita. Kemudian bagian yang kedua yaitu imtithalul ma'murat. Bagian yang kedua yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah. Hanya saja nanti dalam praktiknya perintah-perintah Allah ada yang disebut dengan wajib, yang kadarnya memang harus dilaksanakan. Larangan-larangan Allah ada yang kadarnya itu haram, dan larangan-larangan Allah ada yang kadarnya itu makruh. Demikian juga perintah-perintah Allah itu ada yang kadarnya di bawah wajib, yaitu sunnah. Jamaah rahimakumullah, dari dua bagian agama ini, menjauhkan larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah, maka yang pertama yakni menjauhkan larangan-larangan Allah ini lebih berat dan lebih sulit dibanding melaksanakan perintah-perintah Allah. Oleh karenanya menjauhkan larangan-larangan Allah ini ganjaran dan juga pahalanya lebih besar dibanding melaksanakan perintah-perintah Allah. Jika ingin kita bandingkan, setiap orang mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa Ramadan, sedekah atau zakat yang justru wajib. Setiap orang mungkin bisa melaksanakan perintah-perintah. Namun di balik perintah-perintah itu, di sela perintah-perintah itu tentu ada juga larangan-larangan. Di mana dalam ibadah kita tidak boleh riya. Di mana dalam ibadah kita tidak boleh takabur atau sombong. Belum lagi larangan-larangan Allah yang sifatnya ini larangan zahir, seperti maksiat mata, maksiat tangan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, seiring dengan pelaksanaan perintah-perintah Allah, maka menjauhkan larangan-larangan Allah ini adalah satu beban, ini adalah satu tanggung jawab untuk kita yang harus kita laksanakan. Menjauhkan larangan-larangan Allah pahalanya lebih besar karena memang lebih sulit kita lalui dan jalannya lebih terjal untuk kita laksanakan. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang meninggalkan larangan-larangan, maka kita teringat akan adanya satu peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu meninggalkan kota Makkah untuk Madinah. Ini kita kenal dengan hijrah. Hajaro yahjuru hijratan, ini disebut dengan meninggalkan, sama dengan taraka yatruku tarkan, yang artinya meninggalkan. Namun hijrah yang dilakukan dari Madinah ke Makkah ini adalah peristiwa penting, dan ini juga peristiwa yang perlu kita kenang.
namun tidak boleh kita lupa bahwa sesungguhnya hijrah yang sebenar-benarnya adalah hijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajarassu, wal mujahidu man jahada nafsu." Sesungguhnya orang yang hijrah secara hakiki, orang yang hijrah dengan sungguh-sungguh itu adalah man hajarassu, orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, meninggalkan larangan-larangan, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh anggota badan kita, yang dilakukan bahkan di dalam hati kita, maka ini adalah hijrah yang sesungguhnya, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk menuju perbuatan-perbuatan yang baik. Jamaah rahimakumullah, di bagian terakhir dari hadis ini Rasulullah mengatakan, wal mujahidu man jahada nafsahu, dan orang yang berjuang sesungguhnya adalah man jahada nafsahu, orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu adalah bagian dari dalam diri kita yang memang tidak bisa kita ingkari. Setiap manusia hidup pasti ada hawa nafsunya. Setiap manusia yang berjalan pasti ada keinginan-keinginan yang kadang-kadang keinginan ini menyeretnya kepada taraf yang paling rendah. Keinginan-keinginan yang jika tidak dituntun oleh agama maka akan menyeretnya lebih rendah dibanding binatang. Keinginan untuk berhubungan dengan lawan jenis, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menguasai apa saja yang dimiliki berupa materi atau harta, maka ini adalah keinginan-keinginan yang harus dibimbing oleh agama. Agama membimbing kita untuk mengarahkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita tidak dibunuh namun diarahkan. Jika ada keinginan-keinginan untuk berhubungan antar lawan jenis, maka agama mengadakan akad yang disebut dengan nikah, hukum yang disebut dengan nikah. Jika ada keinginan-keinginan untuk berkuasa, keinginan-keinginan untuk maju menjadi pemimpin, maka agama juga membolehkannya dengan cara-cara yang juga diperbolehkan agama. Orang yang berjuang sesungguhnya adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya agar dia mengekang keinginan-keinginannya sehingga keinginannya tidak menyeretnya ke batas yang paling rendah, ke taraf yang paling rendah. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang hawa nafsu ini, perlulah kita teladani sebuah kisah. Pada saat perang Khandaq, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi salah satu sahabat, menjadi satu-satunya sahabat yang mengiyakan tawaran Nabi. Pada waktu itu sebelum perang Khandaq, sebagaimana perang-perang yang lain, maka sebelum perang campur diadakan perang duel satu lawan satu. Ketika itu yang maju dari kaum musyrikin adalah Amr bin Abdul Wad al-Amiri. Amr maju. Amr adalah jawara. Amr adalah dedengkot dari musyrik Quraisy. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang ingin maju? Adakah di antara kalian yang mau menghadapi Amr? Pertanyaan Rasulullah pertama, tidak ada yang menjawab. Lalu Sayyidina Ali kemudian mengacungkan tangannya dan Sayyidina Ali menyanggupinya. Kemudian Rasulullah masih bertanya. Kedua Rasulullah bertanya, adakah di antara kalian yang mau melawan dan berani melawan Amr al-Amiri? Maka Sayyidina Ali kemudian menjawab lagi. Rasulullah masih menunggu yang lain. Sampai 3 kali pertanyaan Rasulullah ini ditujukan kepada sahabat. Hanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang kemudian maju untuk melawan jawara dari musyrik ini. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah memberikan pertanyaan-pertanyaan ini karena tahu bahwa Sayyidina Ali saat itu masih terlalu muda, masih pengalamannya belum terlalu banyak untuk menghadapi jawara musyrik Quraisy yang namanya Amr bin Abdul Wad al-Amiri. Selesai dari pertarungan ini, selesai dari duel yang singkat ini, maka singkat cerita Sayyidina Ali berhasil menebas paha dari al-Amiri, paha dari Amr al-Amiri. Jatuhlah Amr al-Amiri, tumbang saat itu juga. Setelah itu tidak menunggu waktu lama, maka Sayyidina Ali mendekati Amr, mendekati musuhnya ini untuk dihabisi nyawanya, bukan karena apa-apa, tapi karena ingin agar dia tidak terlalu lama kesakitan. Namun ketika Sayyidina Ali mendekati wajahnya, ketika Sayyidina Ali mendekati lawannya Amr bin al-Amiri ini, Amr dengan sisa-sisa kekuatannya meludahi muka Sayyidina Ali.
Diludahi saat itu muka Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mundur. Sayyidina Ali kemudian mundur dan menenangkan emosinya. Peristiwa ini kemudian ditanyakan oleh sahabat. Para sahabat-sahabat bertanya, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak langsung habisi saja musuhmu? Kenapa tidak langsung engkau habisi saja Ammar saat itu juga?" Maka Sayyidina Ali kemudian menjawab, "Sungguhnya ketika dia meludahi mukaku, meludahi wajahku, aku dalam keadaan marah. Maka aku mundur dan aku mengatur emosiku, agar ketika aku membunuh bukan karena marah, bukan karena nafsu amarahku yang ingin membalas ludah dari Ammar al-Amiri." Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini bisa kita ketahui pentingnya bahwa al-mujahadah wal mujahadah 'alan nafs, bahwa jihad melawan hawa nafsu ini menjadi pondasi dari semua jihad, pondasi dari semua perjuangan-perjuangan. Tidak akan bisa kita melawan musuh, tidak akan bisa kita melawan lawan-lawan kita yang ada di medan peperangan, yang memang ada di depan mata kita secara zahir, kecuali pondasi dalam hati kita. Kita benahi dulu. Kecuali pondasi dalam hati kita murnikan, maka perang kita, maka jihad kita, maka perjuangan kita yang pertama adalah meninggalkan atau mengekang hawa nafsu, mengekang keinginan-keinginan, mengekang amarah-amarah, mengekang kebencian-kebencian yang mungkin saja bisa timbul dalam jihad atau dalam perjuangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara tentang mengekang hawa nafsu, berbicara tentang meninggalkan larangan-larangan Allah, maka ada 7 bagian dari badan kita yang sangat vital. Ada 7 bagian anggota badan kita yang memang sangat potensial untuk melakukan dosa-dosa. 7 bagian ini, yang pertama adalah mata, kemudian yang kedua adalah telinga, yang ketiga mulut, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, dan yang ketujuh adalah farji atau kemaluan. 7 anggota badan ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah adalah anggota badan yang memang sangat potensial untuk melakukan dosa-dosa. Mata kita bisa digunakan untuk melihat perkara-perkara yang memang tidak halal. Telinga kita bisa digunakan untuk mendengarkan ghibah atau mendengarkan fitnah dan omongan-omongan yang Allah tidak ridho. Setiap anggota badan yang 7 ini, anggota badan yang sangat potensial untuk melaksanakan keharaman-keharaman atau larangan-larangan Allah. Oleh karenanya, sudah saatnya kita lebih mengencangkan lagi ikat pinggang kita. Kita sing-singkan lengan baju kita untuk berjihad atau untuk berjuang melawan hawa nafsu kita, dan juga untuk berjuang merawat 7 anggota badan ini, agar 7 anggota badan ini kita jaga, jangan sampai melakukan larangan-larangan Allah, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang Allah tidak ridho. Setiap kita adalah orang yang wajib menjaga. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati." Setiap kalian adalah orang yang wajib menjaga, bisa dikatakan pemimpin, dan setiap kalian adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia jaga. Seorang pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin, yakni rakyat-rakyatnya atau ra'iyyahnya. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya tentang pengelolaan keluarga, bagaimana dia bermuasyarah dengan istri dan juga merawat anak-anaknya. Seorang istri adalah seorang penjaga atau pemimpin, bagaimana dia menjaga harta dan kehormatan suaminya. Dan setiap kita masing-masing ini adalah pemimpin. Setiap kita masing-masing ini adalah orang yang wajib menjaga 7 anggota badan ini, di mana 7 anggota badan ini adalah rakyat, di mana 7 anggota badan ini adalah ra'iyyah yang pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, mulai dari mata hingga farji kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.